Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Fitri Apriyati Fauzia, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0520933392. Pada kali ini saya akan mempraktikkan mata kuliah pemrograman berbasis web dengan tutor Bapak Amirullah. Untuk tugasnya akan kita lihat di tugas satu. Eee Terima kasih, kita mulai saja untuk prakteknya. Baik, untuk praktik tugas satu kali ini, yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu dari tugasnya itu sendiri. Kebetulan juga saya sudah membuat laporannya ya. Eh, di tugas satu, tutorial online sesi 3, mata kuliah pemrograman berbasis web dengan nama tutor Bapak Amirullah SST MKom. Adapun untuk pertanyaan tugas satu ini, untuk membuat sebuah halaman website diperlukan sebuah persiapan, diantaranya menginstal text editor, dan di sini saya menggunakan Visual Code ya. Kemudian sebuah web servernya di sini saya menggunakan Google Chrome. Pada tugas satu ini diharapkan dapat membuat sebuah tampilan website yang akan menampilkan biodata Anda, yaitu diantaranya nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas. Adapun ketentuan untuk tugasnya, tugas direkam dari awal sampai akhir ya oleh perekam layar. Kemudian memastikan untuk video menampilkan webcam, kemudian menguploadnya di aplikasi YouTube dan mengirimkannya berupa link di laporan ini. Baik, langsung saja. Tadi telah disebutkan di tugas, kita harus mempersiapkan dulu alat dan bahannya, di mana di sini tadi ya ada text editor. Text editornya itu adalah Visual Code. Kemudian ada juga tadi untuk web servernya. Nah, di sini kita akan aktifkan terlebih dahulu untuk SAMPP control panelnya. Oke, tadi sudah aktif. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat dan menjelaskan terlebih dahulu dari hierarchy folder. Karena kita di sini akan membuat di localhost, kita menuju ke directory C. Nah, directory C. Kemudian tadi di web servernya kita di SAMPP, lalu localhostnya itu ada di htdocs. Nah, di sini kita akan membuat folder baru yang menjadi tugas satu itu. Kita langsung saja klik new folder, lalu kita beri nama tugas 1 PBW, pemrograman berbasis web. Nah, kalau sudah, kita klik di folder tersebut, dan di sini kan masih kosong. Nah, biasanya saya akan copy alamat dari directory ini, lalu memanggilnya menggunakan command prompt menuju ke visual code-nya. Kita ketik ke direktorinya dulu, cd, kemudian tadi dipaste, dan kemudian kalau kita masuk ke visual code-nya itu kode titik. Kita enter. Oke, di sini sudah terbuka untuk visual code sebagai text editornya yang akan kita gunakan. Nah, langkah berikutnya kita lihat ya, tadi foldernya sudah dibuat, tugas 1 PWB. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat file HTML, karena kan di sini nanti kita akan menggunakan HTML, CSS, juga JavaScript. Nah, untuk membuat new file, kita klik di sini, ada new file, lalu kita misalnya tulis saja
tugas PWB. Nah, kita perlu membedakan antara format extensionnya. Apabila HTML itu berarti extensionnya itu .html, begitupun CSS, .css, dan JavaScript JS gitu ya. Nah, untuk HTML ini kita berikan attention dengan diawali titik, kemudian HTML. Kita enter. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah file HTML. Kemudian kita akan menggunakan HTML5. Nah, kita bisa mengetik tanda seru ya. Nah, di sini menandakan kita sudah masuk ke HTML. Dan untuk membuat HTML ini, di sini ada kode ya, HTML, kemudian encodenya, dan di sini ada beberapa kerangka. Yang pertama itu ada bagian head atau kepala, atau mungkin nanti judul halamannya. Di sini ada title. Misalnya di sini judul halamannya halaman utama. Halaman biodata mungkin ya, biodata. Nah, kemudian di sini ada head. Setelah head itu ada body. Nah, kita akan membuat tadi yang ditugaskan seperti nama, name, kemudian yang lainnya itu ada di body ini. Oke, kita langsung saja untuk membuat dari body ini. Saya akan membuat judul dulu dengan tag yang H1 ya. H1. Kemudian misalnya di sini judulnya My Biodata. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membuat paragraf, di mana paragraf itu tagnya P. Di sini saya akan membuat sebuah kalimat mungkin ya, satu paragraf. Hai. Atau mungkin di sini selamat datang. Itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita membuat tadi ya, membuat nama, kemudian name, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Dan di sini saya akan membuat menggunakan from. Dan di sini saya akan memberikan atribut
juga akan memberikan sedikit style untuk CSS. Sebetulnya kalau untuk CSS itu kita bisa embed ataupun di luar gitu ya. Jadi bisa langsung inline di satu inline ini ataupun embed di luar dari folder terpisah gitu untuk CSS. Namun memang disarankan itu biasanya terpisah agar tidak tumpang tindih mungkin ya, dan lebih rapi. Di sini kita akan menggunakan kelas dan akan menggunakan tabel ya. Jadi nanti si biodata-nya itu ada di dalam sebuah tabel. Jadi kita perlu tag tabel. Kemudian juga kita tabelnya beri style. Width itu untuk ketebalan. Ini menggunakan pixel. Nah, untuk tag dari sebuah tabel itu ada yang dinamakan TD atau TR. Nah, kita akan menggunakan atau bermain dengan TD dan TR tersebut. Yang pertama kita membuat TR, kemudian TD-nya atau barisnya, kita juga akan beri style atau atribut, variabel dan atribut. Terus juga ketebalannya. Saya di sini sudah membuat sebuah ide di mana nanti di dalam biodatanya akan memunculkan juga untuk gambar, dan gambarnya saya akan copy terlebih dahulu dan saya akan masukkan ke folder yang ini. Untuk gambarnya saya akan ambil di yang ini saja, kita copy, lalu kita masukkan dulu ke folder yang tadi. Kita rename biar lebih simple aja nanti untuk memanggilnya. Oke, kita kembali. Nah, di sini di row ya, di tabel yang pertama itu kita akan masukkan terlebih dahulu untuk gambarnya. Adapun tag untuk memasukkan gambar itu adalah img, lalu atribut berikutnya search atau sumbernya kita ambil dari di sini sudah ada ya. Nah, jadi masih satu folder. Ini untuk memudahkan saja, di situ ada namanya p3.png. Oke. Kemudian juga kita akan
eh, berikan style, kemudian tinggi, height-nya kita atur. Oke. Ya sudah, kita tutup. Coba mungkin kita terlihat lebih dahulu untuk proses awal ini. Saya kebetulan menggunakan extension Go Live, jadi untuk merunnya kita tinggal Go Live server saja. Kita starting. Oke. Nah, oke. Ini baru memasukkan foto. Nanti di sini kita akan memasukkan nama, NIM, dan sebagainya. Baik, kita lanjut lagi. Untuk berikutnya kita akan memasukkan nama, ya. Berarti kita harus membuat lagi TR-nya, ya. TR. Oke. Kemudian TD. Nah, di TD ini kita akan membuat nama lengkap, ya. Kita awali dengan tag B atau bold, kemudian kita tulis nama lengkap. Nah, kemudian kita beri jeda satu kolom lagi untuk simbol tanda tanya, lalu kita beri lagi kolom TD dengan nama kita. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah yang berikutnya sebetulnya kita tinggal copy paste aja, ya. Jadi, nah ini kita copy paste. Tadi ada nama lengkap, kemudian NIM, kemudian jenis kelamin, ya. Oke, kita satu-satu dulu aja. Yang kedua ini adalah NIM. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jenis kelamin. Dan kita copy paste lagi. Yang berikutnya adalah program studi. Lalu yang terakhir adalah fakultas. Oke. Fakultasnya adalah Sains dan Teknologi. Baik, kita lihat
terlebih dahulu. Sorry, belum di save ya. Kita save. Oke, kita go live. Nah, kurang lebih ini baru HTML-nya. Kita membuat my biodata. Selamat datang pada website portofolio pertamaku. Di sini sudah ada tabelnya. Di dalam tabel ada foto dan sebagainya. Lalu yang saya akan buat di sini untuk JavaScript-nya itu kita akan membuat sebuah tombol, misalnya untuk lanjutan dari riwayat. Jadi ada sebuah tombol, kemudian nanti ada tombolnya itu bisa dilihat dan bisa disembunyikan seperti itu. Dan untuk CSS-nya pun saya akan membuat lebih menarik. Baik, ini untuk HTML-nya sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan menambahkan terlebih dahulu di sini mungkin tombol untuk riwayat lainnya ya. Oke, kita kembali saja. Nah, di sini kan sudah ya. Kemudian untuk tadi membuat tombol, kita akan buat kolom lagi berarti ya. Ini posisinya di kiri saja. Lalu yang akan kita buat itu adalah sebuah paragraf mungkin ya. Nah, ini kita akan buat menjadi button ya, atau tombol. Tag-nya itu adalah button. Kemudian kita beri di buttonnya itu cari tahu ya. Kemudian kita buat ID. Kita buat non aja. Kemudian kita tutup tag-nya. Oke. Lalu kita akan buat lagi untuk nanti ditampilkan tidaknya oleh JavaScript ya. Dan kita akan buat
unordered list ya, atau list yang tidak berurutan, berarti UL ya. Lalu listnya itu yang pertama kita masukkan list yang pertama itu pengalaman satu. Misalnya. Kemudian list keduanya misalnya guru ya, seperti itu. Lalu kita lihat, kita save dulu, terus kita lihat terlebih dahulu. Oke, apakah berhasil? Nah, di sini sudah ada, cuman di sini belum bisa diklik ya, untuk karena kita belum memasukkan si JavaScript-nya. Ingin tahu riwayatku? Ya, cari tahu. Nah, nanti di sini ketika diklik kita akan gunakan JavaScript-nya langsung saja. Jadi si pengalaman 1, pengalaman 2-nya itu akan muncul ya. Coba kita gunakan saja, dan itu kita simpan di bagian ini ya, sebelum body gitu ya. Oke, untuk JavaScript-nya kita akan buat dengan tag script ya. Di sini kita akan buat tag script. Berarti ini inline ya untuk scriptnya, karena saya akan coba satu saja. Oke. Lalu di sini kita akan membuat dokumen add event listener. Kemudian kita akan berikan function. Kita akan deklarasikan untuk mengambil elemen tombol berdasarkan ID-nya. Kita masukkan const show history button yang tadi kan ya, yang ini, yang di atas ini. Nah, kita akan tampilkan show history button tersebut. Kemudian kita masukkan dokumen get elemen ID. Nah, kita panggil lagi untuk show buttonnya, show history buttonnya.
untuk show history buttonnya. Oke, get element ID, kemudian dokumen get element ID show history button ini kita beri dulu, dan kemudian kita ambil elemen riwayat belajar, riwayat berdasarkan ID-nya kita buat lagi. Untuk ini kita copy saja, kemudian ini kita ganti menjadi history content. History content tadi kita sudah buat. Nah, yang ini history content. Nah, untuk ini pun sama, kita ini saja, sini kita kasih history content. Kemudian untuk berikutnya kita akan menambahkan event listener ke tombol. Ketika diklik, fungsi di dalamnya akan dijalankan. Nah, ini menggunakan show history button. Oke. Kemudian add listener. Nah, ketika diklik berarti ya. Oke, klik. Kemudian function. Oke. Kita beri kemudian kita akan memberikan sebuah kondisi, akan memeriksa apakah konten riwayat ini disembunyikan. Berarti kita akan menggunakan if else. Nah, yang pertama kita akan ketikkan if, kemudian deklarasinya kita buka, kemudian di sini kita yang history content ini, oke, kita coba history content, kemudian style, kemudian display. Nah, kita buat sembunyikan ya, none, lalu kita tutup. Kemudian jika tersembunyi, ubah menjadi terlihat. Nah, untuk mengubah menjadi terlihatnya, kita buat lagi untuk history kontennya. Panjang sekali ya. Kemudian kita tulis yang ini, kita tulis kembali. Kalau yang tadi disembunyikan, non. Kalau sekarang blok. Nah, kemudian jangan lupa kita kasih titik 2. Terakhir, untuk show history buttonnya kita berikan text content, sembunyikan. Oke, jangan lupa juga untuk menambahkan titik 2. Nah, sini untuk kondisi yang pertama sudah. Untuk kondisi yang kedua, else. Jika terlihat ingin disembunyikan terus dilihat lagi, jadi ketika diklik nanti disembunyikan, diklik lagi terlihat lagi, jadi ada 2 kondisi. Nah, kita akan memberikan kondisi untuk terlihat dan disembunyikan kembali. Kita tulis history content sama seperti tadi yang non.
Oke, di sini. Kemudian jangan lupa untuk memperlihatkannya kita show button. Kalau tadi disembunyikan, kalau ini kondisinya itu ketika diklik lagi berarti ini kita akan kembali ke cari tahu. Nah, kita lihat ini ada yang merah, yang kurang adalah oke, di sini ada yang merah, function. Ya, oke, ini coba kita tambahkan lagi untuk kekurangannya. Ini show history. Kemudian oke, yang kuning ya. Yang kuning, kemudian ini kebanyakan. Oke. Kemudian kelebihan. Nah, seperti itu. Kita save dulu apakah berhasil. Go live. Oke, masih ada yang belum berhasil. Kita lihat lagi. Gagal ya untuk script ini. Sambil nanti kita tunggu dulu, kita akan membuat folder CSS ya. Kalau tadi JavaScript-nya ini masih inline karena jujur masih belajar juga untuk JavaScript. Dan sekarang kita akan buat tampilan dari tampilan dari ini lebih menarik ya. Mungkin akan diberi warna, margin dan sebagainya. Kita akan buat kembali di sini adalah folder untuk CSS-nya ya. Kita tulis di sini extensionnya berarti .css. Kita buat saja style sheet. CSS itu singkatan dari cascading style sheet ya. Nah, kita tulis saja style sheet, kemudian untuk extensionnya kita berikan CSS. Nah, untuk CSS ini juga banyak ya. Untuk layout atau deklarasinya itu berbeda dengan HTML. Jadi kita bisa menggunakan titik ataupun hashtag gitu ya untuk mendeklarasikan bagian-bagian mana saja yang akan kita percantik gitu ya. Namun di sini saya sudah membuat juga untuk codingnya dari CSS-nya. Kita akan kopikan saja terlebih dahulu. Lalu kita akan masukkan untuk link dari CSS ini di bagian sini. Oke. Kita berikan link referensinya. Nah, kita style CSS, kemudian real style sheet.
simpan terlebih dahulu. Nah, untuk ininya, untuk CSS-nya saya sudah buat sendiri. Jadi tinggal dipanggil aja ya untuk linknya di setelah title, kemudian kita pakai link style sheet, yang ini kita panggil, kemudian real style sheet, dan kita panggil saja. Nah, untuk yang ini JavaScript, saya coba lihat lagi di mana letak kesalahannya ya, karena di sini untuk show history buttonnya, kemudian history content, display dan none-nya sudah berhasil. Kita lihat kembali bagian mana yang kelirunya. Nah, yang pertama ini kita akan memberikan advanced listener, kemudian fungsinya, dan lalu kita akan memberikan button ini get element by ID, kemudian show history button, kemudian count history content document get element by ID history content, kemudian show history button, add listener. Ketika diklik function, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu disembunyikan if history content .style.display sama dengan none, kemudian history contentnya di blok ya. Kemudian untuk show history buttonnya nanti keterangannya disembunyikan. Else jika terlihat, sembunyikan kembali history content.style.display sama dengan none, kemudian di show history button kembali ke cari tahu ya. Coba tadi kurang S-nya story button, kita lihat. Oke. Nah, akhirnya tadi kurang S-nya ya ternyata. Jadi untuk kali ini cukup sekian yang bisa saya buat. Di sini saya membuat judul halaman biodata, kemudian ini H1-nya My Biodata, paragraf selamat datang pada website portofolio pertamaku. Kemudian di sini sesuai dengan ketentuan dari tugas 1, di sini sudah dibuat juga untuk CSS-nya, dan untuk JavaScript-nya di sini menggunakan button ya ketika kondisi if else ya. Ada dua kondisi ketika di show untuk buttonnya, kemudian ketika diklik akan muncul dapat daftar riwayat dan ininya berubah menjadi sembunyikan, dan ketika diklik disembunyikan maka akan kembali ke cari tahu. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.